Oke, kita mulai. Silakan aktifkan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar anak ibu hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, hari ini hari Jumat 4 Juni 2021 kita memulai kelas virtual kita dalam pembelajaran sejarah pembinaan. Ibu berharap anak ibu semua bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan tertib. Dalam kelas virtual kita yang dijaga adalah ketertiban, kemudian bagaimana nanti anak ibu bisa belajar dengan baik, bermakna, mendapatkan apa yang luar biasa untuk diri dan juga untuk bangsa. Nah, pada hari ini ibu tadi sebelum masuk telah mengirimkan link absen di WA. Jadi anak ibu nanti silakan diisi absensinya di WA group supaya ibu tahu yang hadir. Kemarin anak ibu jumlahnya lebih dari 30, sekarang baru yang nongol 23. Yang selebihnya ibu nggak tahu nih, entah terdampar di mana lah anak ibu yang selebihnya ini. Apakah masih belum bangun pagi atau masih terlelap dalam mimpinya, ibu nggak tahu. Oke, nah materi kita adalah sekarang ini tentang zaman pendudukan Jepang. Nah, jadi nanti ibu akan menampilkan materinya. Nah, ini adalah materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu anak ibu telah mempelajari tentang nasionalisme di Indonesia, akar-akar nasionalisme Indonesia. Masih ingat itu pelajarannya apa itu nasionalisme? Ada nggak yang tahu apa itu nasionalisme? Gak ada yang tahu, kan udah dipelajari kemarin itu. Lupa, Bu. Lupa? Nasionalisme, nasional. Apa? Bu, Ya, kita silakan. jadi berdoa, Bu. Mempertahankan kedaulatan. Oke, sip. Dah. Oke, supaya pembelajaran kita pada hari ini semoga dilancarkan. Betul yang dikatakan Teddy, kita harus memulai dengan berdoa. Jadi silakan kepada Teddy sebagai ketua kelas untuk memimpin doa kita pagi hari ini. Silakan Teddy. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada anak Ibu Teddy yang telah memimpin doa. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan manfaat dan syafaat untuk kita bersama. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Tadi Ibu sudah menyinggung sedikit tentang nasionalisme, jadi kita masih melanjutkan KD terbaru di pembelajaran kita. Nah, kemudian lanjutan dari akar-akar dari nasionalisme. Jadi nasionalisme itu adalah rasa kebangsaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan juga di sini kita bisa melihat bagaimana munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, kemudian nanti dalam pembelajaran kita, Ibu akan menampilkan nanti PTT, jadi anak Ibu bisa nanti menengoknya. Oke, sebelum kita memulai ke inti pembelajaran, ada baiknya anak Ibu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama, karena bagaimanapun lagu ini bisa menambahkan rasa semangat nasionalis semakin baik. Jadi tolong nanti diikuti ya nak ya. Lagi ya, screen sekarang. Oke. Dah, akan lagu.
Bentar ya. Bentar, lagi Ibu. Dengar nggak lah pertanyaan? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Nggak dengar? Oh, alah. Tunggu Tidak, dulu Bu. ya. Ibu tengok dulu ya. Apanya yang kena nih? Oh. Itu? Enggak, Bentar. Bu. Enggak juga? Belum, Bu. Enggak dengar juga, Nak? Tidak, Bu. Enggak, Bu. Oh. Belum, Bu. Enggak ada suara. Oke, kayaknya ini memang trouble ini, nggak bisa. Kita lagunya secara manual saja ya, Nak ya, tak apa-apa ya. Oke, kita lagunya secara manual saja. Oke. Dah, dipimpin oleh Dinda ya, Dinda. Oke, bisa, Nak? Kita mulai. Lagunya secara manual aja ya. Ntar ini kayaknya Ibu lagi trouble ini. Ini. Ini siapa yang share screen ini? Siapa yang share screen ini? Oke. Kalau tuh kita nggak usah aja lagu Indonesia Raya ya. Oke, anak Ibu yang lain silakan nonaktif dulu kameranya. Ibu mau share screen. Oke, Bu. Kameranya matiin Sanja. Nurdiana. Oke, Mati. bentar. Diana, matikan kameramu. Nggak apa-apa, Nak, kameranya. Biar nampak wajahnya sama Ibu. Oke, udah tampak? Oke, udah tampak, Nak, di layarnya. Oke, hari ini pembelajaran kita tentang masuknya Jepang ke Indonesia, itu tentang latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, jadi pada pembelajaran ini, di KD ini kita akan mempelajari tentang latar belakangnya, kemudian nanti di tagihan keterampilannya, Ibu akan menyuruh anak Ibu untuk membuat nanti clipping. Ya, clipping tentang masuknya Jepang. Ini bisa dikerjakan 1 minggu pengerjaan, jadi tidak harus dikumpulkan di hari ini. Nah, kemudian ini ada Ibu tampilkan gambar. Kira-kira anak Ibu kalau melihat gambar ini, yang terbayang di kepalanya sepertinya apa saja? Apa kira-kira yang tampak di kepalanya ini? Kira-kira. Silakan nih anak Ibu, siapa yang mau memberikan komentar tentang gambar yang Ibu tayangkan di slide ini? Kedatangan bangsa Jepang di Indonesia, Bu. Kedatangan bangsa Jepang Indonesia, boleh. Betul, Jemita. Yang lain, silakan anak Ibu yang mau berkomentar. Kira-kira apa yang dari gambar yang ini disambut tampak? itu ya, Bu, oleh bangsa Indonesia ya, Bu. Ya, boleh disambut oleh bangsa Indonesia, Disambut boleh. oleh bangsa Indonesia. Ya, boleh. Yang lain silakan, ada yang mau menambahkan? Nggak ada? Hanya Jemita aja yang memberikan komentar? Oke, kalau tidak ada, dari gambar ini sebenarnya banyak makna yang tersirat ya, Nak ya. Di sini nampaknya ada tentara Jepang datang, kemudian ada masyarakat yang memakai kertas kayak menyambut tamu, menyambut orang yang memang dielu-elukan.
Nah, dari gambar ini bisa terlihat bagi anak ibu bahwa pada saat Jepang masuk ke Indonesia, ini bisa dikatakan masuknya ini mulus, tidak mendapatkan perlawanan yang terlalu dari bangsa Indonesia sendiri. Karena pada saat mereka datang, dari gambar ini, foto ini sudah nampak mereka semuanya mengeluh-elukan, menganggap bahwa Jepang itu masuk ke Indonesia memang dianggap sebagai sesuatu yang memang takdirnya. Nah, kembali lagi kepada latar belakang masuknya Jepang tadi. Nah, kenapa bangsa Indonesia di sini mereka menerima kedatangan bangsa Jepang? Ini salah satu faktornya adalah yang pertama itu adalah ramalan Jayabaya pada masa kerajaan di Jawa pada masa Hindu-Buddha. Pada masa ini memang udah ada diramal bahwa nanti akan datang bangsa yang berkulit kuning bermata sipit. Nah, orang Jepang ini bermata sipit nggak kira-kira? Mata sipit. Iya. Ya. Nah, jadi karena pada waktu ini memang bisa dikatakan Jepang di sini dianggap sesuai dengan apa yang tertera di ramalan tadi. Makanya pada saat kedatangan Jepang ke Indonesia, bangsa Indonesia bisa mengatakan ya itu sudah takdirnya sesuai dengan ramalan yang ada. Nah, itu latar belakang yang ada di Indonesianya. Nah, sementara bagaimana? Kenapa Jepang itu bisa masuk ke Indonesia? Nah, tentu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Itu yang tentu faktor ini yang akan memicu masuknya Jepang ke Indonesia. Oke, yang pertama itu ya bisa dikatakan di Jepang itu sebelumnya mereka menggunakan politik pintu tertutup. Nah, kira-kira apa itu ya politik pintu tertutup? Ada anak ibu yang tahu? Politik pintu tertutup. Politik pintu tertutup itu Bu, kayak Jepang membatasi kegiatan dagang sampai diplomatik dengan negara lain. Oke, betul Jemita. Jadi Jepang awalnya mereka menggunakan politik pintu tertutup, maksudnya tidak menerima orang lain dari luar Jepang untuk beraktivitas di Jepang. Nah, pada saat Kaisar Meiji memerintah di Jepang, itu terjadi modernisasi atau yang disebut dengan restorasi Meiji. Yang mana pada waktu ini terjadi perubahan di Jepang. Perubahan sini apa? Nanti adanya, yang pertama itu adanya pelabuhan-pelabuhan Jepang yang dibuka untuk perdagangan. Nah, kemudian Jepang juga mulai memajukan angkatan daratnya. Kemudian menjadi negara yang diperhitungkan di kawasan Asia. Nah, langkahnya apa yang dilakukan oleh Jepang? Salah satu yang dilakukan Jepang untuk menampakkan mereka telah memiliki kekuatan, yaitu dengan pada saat mereka mengalahkan negara kuat itu pada waktu 1905. Jadi, dan nampak Jepang udah mulai menampakkan aura-aura untuk menguasai kawasan di Asia Timur. Nah, kenapa Jepang ini memilih ke Indonesia? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Jepang dari sebanyak ini negara yang berada di kawasan Asia, kenapa Jepang itu berminat ke Indonesia? Kira-kira ada anak ibu yang tahu? Karena untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi, guna mendukung potensi industri. Boleh, Jenita. Kok Jemita? Yang lain? Kayaknya Jenita deh yang baca bahan ajarnya. Bukan Jemita itu Bu. Bu, Tadi karena jawab Indonesia Nordiana tadi Bu, Nordiana. Oke, lanjut siapa lagi yang bisa? Kenapa pilihannya jatuh ke Indonesia gitu? Mungkin karena Indonesia nggak ikut perang Bu, jadi tenaga kerja dapat gitu Bu, dibantu gitu. Jadi Jepang dapatkan tenaga kerja gitu ya? Oh, Ya, Bu, boleh lah, tenaga boleh. kerja.
Boleh. Ibu juga menerima ini apa yang anak-anak ibu sampaikan. Boleh? Karena itu udah keberanian untuk menyampaikan aspirasi ini. Oke? Yang lain? Nah, kenapa Indonesia? Karena Indonesia memiliki sumber daya alamnya ataupun sumber daya manusianya. Oke, Indonesia memiliki dua-duanya, sumber daya alam, sumber daya manusia, boleh. Nah, kenapa Indonesia pada waktu itu yang dipilih, bukan yang dipilih ya, pada tahun kisaran 1942, ini bisa dikatakan perang dunia telah terjadi, perang dunia kedua, atau bisa dikatakan perang di kawasan Asia Pasifik. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang ikut serta ambil bagian sebagai negara yang ikut berperang. Nah, pada waktu ini, Jepang kenapa memilih Indonesia? Yang pertama tentu tempatnya yang strategis. Strategis di sini bisa menjadi tempat basis pertahanan Jepang di kawasan Asia. Kemudian juga Jepang membutuhkan sumber daya alam yang ada di Indonesia untuk mereka, dan juga mereka membutuhkan bantuan dalam perperangan nanti di kawasan Asia Pasifik. Jadi tentu segala sesuatunya kenapa orang mau menguasai kita, itu pasti ada keinginan mereka. Keinginan mereka dalam menguasai kita. Karena bagaimanapun dulu Belanda masuk ke Indonesia juga memiliki kepentingan. Jepang juga masuk ke Indonesia juga memiliki kepentingan. Sehingga di 8 Maret 42 itu Jepang telah bisa dikatakan secara pasti telah menguasai Indonesia. Sampai di sini anak ibu ada pertanyaan, silakan. Ada anak ibu yang mau bertanya sampai materi kita di sini? Yang lain, silakan, ada pertanyaan? Tidak, Ada Bu. pertanyaan ini atau ibu yang bertanya nanti? Ibu membuka pertanyaan ibu dulu. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita masih lanjut. Kemudian, pada saat Jepang telah mengalami perubahan, baik itu dalam bidang ekonomi, politiknya, militernya. Nah, nanti akhirnya pada saat Jepang ikut Perang Dunia tadi dan masuk ke Indonesia, nah pada saat itulah Indonesia bisa dikatakan berada di masa penjajahan Jepang. Nah, daerah pertama yang diduduki atau yang didatangi Jepang itu di daerah Kalimantan, itu di Tarakan. Kemudian berangsur-angsur ke daerah lainnya, Samarinda, Palembang, Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Minahasa, Bali, dan Ambon. Nah, jadi bisa dikatakan udah mulai beberapa daerah-daerah lain yang dikuasai oleh Jepang. Jadi pertama datangnya ini di daerah Kalimantan, di daerah Tarakan. Baru berangsur-angsur ke daerah-daerah yang lain di Indonesia. Nah, kemudian Jepang tentu ke sini itu dia memiliki misi. Nah, misinya itu apa? Anak ibu pernah mendengar kata-kata 3A enggak? Gerakan 3A. Pernah, Bu. Pernah. Apa itu gerakan 3A? Itu, Bu. Jepang pelindung Asia, Jepang cahaya Asia, Jepang pemimpin Asia, Bu. Nah, Jepang pelindung Asia, cahaya Asia. Dah, apa Pemimpin lagi? Asia. Pemimpin Asia. Nah, jadi Jepang bagaimana dia menarik simpati bangsa Indonesia? Ya dengan melakukan beberapa propaganda yang mana propaganda ini mereka membuat bangsa Indonesia itu memberikan dukungan. Nah, dengan mengatakan dia sebagai cahaya Asia, pemimpin Asia. Nah, seolah-olah memang Jepang ini akan berbeda dengan model penjajahan yang dilakukan oleh Belanda. Sebenarnya sih 11-12 dengan masa penjajahan Belanda. Masa yang berbeda, Belanda dengan
masanya yang lebih dari 350 tahun, sementara Jepang dengan cuma 3,5 tahun, beda masanya tetapi dampaknya itu bisa dikatakan luar biasa bagi bangsa Indonesia. Bisa dipahami sampai di sini, Nak? Bisa, Bu. Bisa? Nah, Bisa, Bu. bisa dipahami, alhamdulillah. Oke. Lapar kali. Kemudian ada anak ibu yang lapar ternyata. Oke. Kemudian Jepang juga di Indonesia itu di sini membagi beberapa wilayah militer. Nah, gunanya Jepang di sini membagi beberapa wilayah militer tentu untuk memudahkan pengawasannya. Anak ibu bisa tengok di slide yang ibu bagikan itu. Di sini ada beberapa daerah, itu yang pertama itu daerah Jawa dan Madura, kemudian daerah Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu, kemudian daerah Kalimantan dan Sulawesi. Nah, jadi di sini kenapa dibagi daerah ini? Supaya Jepang memudahkan dalam mengawasi, kemudian memantau bagaimana wilayah di Indonesia. Bisa dipahami anak ibu sampai di sini? Bisa, Paham, Bu. Bu. Bisa, Bu. Paham, alhamdulillah. Oke, di WA-nya Ibu telah membagikan itu LKPD. Nah, jadi hari ini sebagai pengantar Ibu telah tadi sampaikan sedikit materi kita. Jadi sekarang anak Ibu akan bekerja di dalam kelompok. Ini ada kelompok yang telah Ibu bagi. Bisa anak Ibu tengok di slide itu pembagian kelompoknya. Jadi nanti karena di dalam kelas maya kita ini diskusi kelompoknya tentu tidak seperti diskusi kelompok seperti kita bertatap muka. Jadi nanti anak ibu beri waktu mengerjakan LKPD secara berkelompok dengan yang telah ibu bagikan itu di kemarin yang telah ibu bagikan LKPD-nya. Nanti dalam 5 menit silakan anak ibu kerja kelompoknya di WA saja. Jadi silakan anak ibu 5 menit bekerja, nonaktifkan saja dulu kameranya, tidak usah meninggalkan, cukup dengan masuk ke WA sebentar untuk mengerjakan. Ibu kasih 5 menit, nanti setelah 5 menit kelompok-kelompok nanti akan mempresentasikan hasil yang telah dirembukkan di dalam kelompoknya. Bisa dipahami anak ibu? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, nah Ibu kasih waktunya 5 menit untuk mengerjakan. Silakan dinonaktifkan dulu kameranya untuk melaksanakan kegiatan diskusi di LKPD secara berkelompok. Oke, silakan.
1 menit lagi. Oke, anak ibu, 5 menitnya telah berakhir. Silakan aktifkan lagi kameranya. Kita mulai diskusi. Diskusi dari bahan di LKPD yang telah anak ibu diskusikan via WA dengan teman. Silakan nih, siapa yang mau tampil, ibu tunjuk yang telah dibagi. Kelompok mana yang udah siap? Kelompok saya, Bu. Oke, silakan. Kelompoknya Jemita, silakan dibacakan kira-kira apa hasil dari kesimpulan dari LKPD yang telah dikerjakan. Hasil dari kelompok hasil dari kelompok kami berdasarkan LKPD yang terdapat 4 soal, yaitu soal pertama, latar belakang bangsa Jepang datang ke Indonesia. Menurut diskusi kelompok kami, latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia berkaitan dengan Perang Dunia Kedua, yang dimana Perang Dunia Kedua yaitu Perang Asia Pasifik, yang dimana Jepang ingin memenangi Perang Dunia tersebut, dan karena Indonesia memiliki letak dan sumber daya yang strategis, bangsa Jepang memanfaatkan Indonesia dengan menerapkan kebijakan seperti kebijakan di bidang politik, militer, ekonomi, dan budaya, Bu. Dan soal nomor 2, yaitu propaganda Jepang dalam gerakan 3A. Propaganda Jepang dalam gerakan 3A yaitu 1. Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pemimpin Asia, yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1942 yang bertujuan untuk menarik simpati rakyat mendukung kemenangan Jepang. Pertanyaan yang ketiga, dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Menurut kelompok kami, dampak positifnya itu seperti dapat dilihat dari infrastruktur peninggalan Jepang pada masa penjajahan Jepang, seperti ada jalan yang diciptakan pada masa perang, dan juga bandara yang diciptakan yang masih sangat berguna bagi Indonesia sampai saat ini. Dan kedua, adanya pejabat-pejabat di Indonesia seperti bupati, gubernur, camat, dan lain sebagainya. Dan pertanyaan yang keempat, apa tujuan adanya Romusa? Tujuannya itu untuk mempersiapkan kebutuhan perang seperti kebutuhan pangan, senjata, dan industri, Bu. Oke, terima kasih. Itu dari hasilnya. Terima kasih Jemita telah menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok yang berikutnya siapa lagi? Siapa lagi kelompoknya yang akan tampil? Primelda, Bu. Oke, Primelda kelompok 4 silakan tampil. Pertanyaan pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya adalah perubahan besar-besaran yang dilakukan Jepang pada masa pemerintahan Tenno Meiji, yang merupakan Jepang sebagai negara industri modern yang sejajar dengan bangsa Barat.
yang disebut Restoran Meiji membawa akibat perubahan haluan politik Jepang dari menutup diri terhadap pengaruh asing menjadi imperialis. Yang kedua, sebagai negara industri dan militer, Jepang membutuhkan bahan mentah untuk industri dan mesin perang. Pertanyaan kedua adalah propaganda Jepang dalam Gerakan 3A. Gerakan 3A ini yang dibentuk agar Jepang mendapatkan simpati dari rakyat Indonesia yang saat itu dijajah oleh Belanda, bahwa Jepang akan melindungi Indonesia yang mana sebenarnya Jepang pun ingin menguasai tanah Indonesia. Yang ketiga adalah dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya adalah Jepang mendukung gerakan anti Belanda yang membakar semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Jepang juga memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi nasional. Yang keempat adalah tujuan Jepang melaksanakan Romusa di Indonesia. Yang pertama untuk mempersiapkan Perang Asia Timur Raya dan yang kedua memenuhi kebutuhan tentara Jepang. Udah, Bu. Terima kasih dari kelompok Primelda. Kelompok siapa lagi yang akan menyampaikan hasil diskusinya? Saya, Bu, Abigail. Oke, silakan Ebi. Kalau hasil dari kelompok saya, dari kelompok 3, soal pertama, bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia? Yang pertama adalah berdasarkan kebijakan imperialis Hokuichu menjadikan Jepang maksud menjadikan Asia sebagai kesatuan wilayah di bawah pemimpinnya. Untuk mencapai maksud Jepang membangun perasaan persaudaraan, Jepang menyebut dirinya saudara tua, mempropagandakan Perang Pasifik sebagai Perang Asia Timur Raya, dan melancarkan 3A, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Dan sentimen terhadap imperialisme Barat di kawasan Asia turut memicu Jepang untuk segera menduduki Indonesia yang dikuasai Belanda. Soal nomor 2. Ya, terus. Propaganda Jepang dalam gerakan 3A. Gerakan 3A dapat dikatakan gagal karena sejak awal hanya sedikit dari bangsa Indonesia yang menaruh simpati terhadap tindakan pemerintah Jepang. Gerakan ini tidak hidup lama, tidak berhasil mendapatkan pengaruh di kalangan massa maupun terpelajar. Soal nomor 3 adalah dampak positif dari Jepang datang ke Indonesia. Dampak positifnya adalah Jepang menginisiasi pembentukan strata masyarakat hingga paling bawah, yaitu RT atau rukun tetangga, atau yang dalam bahasa Jepang disebut penari gumi. Yang kedua, Jepang mendekati pemimpin nasional atau Insinyur Soekarno untuk memobilisasi dukungan rakyat Indonesia. Pertanyaan terakhir adalah tujuan melaksanakan Romusai di Indonesia. Tujuannya adalah untuk dipekerjakan membuat lapangan terbang, tempat pertahanan, jalan, dan gedung. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ebi. Hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan Ibu, masih 2 kelompok lagi yang belum hasil diskusinya. Saya, Bu, dari kelompok Yulisa. Oke, silakan Nak. Duluman dia Koyul. Pertanyaan yang pertama, bagaimana latar belakang kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia saat yaitu menggalang rakyat Indonesia untuk kepentingan perang menghadapi sekutu. Untuk itu, Jepang memberlakukan kerja paksa Romusa dalam rangka membangun kubu-kubu pertahanan dan jaringan kereta api. Jepang juga membina sejumlah penduduk Indonesia dengan keterampilan militer. Pertanyaan yang kedua, apa itu propaganda dalam Jepang gerakan 3A? Dikutip dari masa pendudukan Jepang 2018, gerakan 3A punya 3 semboyan, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A dikatakan gagal karena sejak awal hanya sedikit dari bangsa Indonesia yang menaruh simpati terhadap tindakan pemerintah Jepang.
Pertanyaan yang ketiga, dampak positif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Yang pertama, budaya Jepang yang disiplin diperkenankan dalam kegiatan upacara bendera di sekolah. Tentara Jepang bersedia melatih dan mensenjatai pemuda Indonesia, awalnya untuk kepentingan Jepang, tapi pada akhirnya dipergunakan pemuda Indonesia untuk melawan Jepang sendiri. Pertanyaan yang keempat, tujuan Jepang melakukan Romusa, yaitu untuk bekal-bekal Perang Timur Raya. Sekian dari kelompok saya, Bu. Oke, terima kasih, Nak. Satu kelompok lagi yang terakhir. Kelompok siapa lagi yang belum? Maria, udah kelompok Maria? Belum kayaknya, Bu. Ya, silakan kelompok Maria. Kan apa yang telah didiskusikan, ada Teddy, ada Filsa, Duha, Yohana, Yuliana, dan Suilin. Nah, serah siapa yang akan menyampaikan hasilnya? Ada nggak dikerjain nih kelompok 1? Kelompok 1, Teddy? Teddy? Saya, Bu. Ya, kelompoknya mana? Udah Ini tuh, Bu, yang didiskusikan baru tadi di WA, Yulisa. ada Maria, Teddy, Filsa. Oh, Yulisa, gitu. Bu. Oh, salah Ibu berarti Yulisa. ya. Oh iya, Bu. Iya, ya. Oke, berarti dah kelimanya belum nih. Oke, dah. Terima kasih kepada anak-anak Ibu di kelompoknya telah menyampaikan hasil yang telah didiskusikan di WA secara singkat. Memang soal Ibu pun ya singkat-singkat saja, karena kita tidak bisa terlalu banyak diskusinya, karena waktunya yang tidak seperti kita tatap muka. Nah, dari yang telah disampaikan dalam diskusi tadi, ada 4 pertanyaan yang telah dijawab, dan terima kasih kepada kelompok-kelompok yang telah menyampaikan apa yang menjadi kerjasamanya. Nah, Ibu akan menanya lagi, dari mulai Ibu tadi menyampaikan di awal, sampai kita sampai ke diskusi kelompok, masih adakah anak Ibu yang belum memahami materi ini, atau yang masih agak ragu-ragu, silakan bertanya. Angkat tangan, boleh. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau enggak, ini Ibu anggap mengerti, nanti Ibu yang bertanya. Enggak ada yang mau bertanya? Paham semua? Bu, ada. Saya, Bu. Saya, Siapa yang mau bertanya? Silakan Ebi. Ebi, silakan Ebi. Nanti ya Primelda, silakan Ebi dulu. Oke, Bu. Pertanyaan saya, Bu. Apa itu, Bu, pengertian Reagorasi Meuji? Restorasi Meiji enggak? Reagorasi Meuji. Restorasi Meiji, boleh. Sebelum Ibu menjawab, siapa nih di antara anak Ibu yang tahu apa itu restorasi Meiji? Baru nanti Ibu menambahkan. Ada nggak yang tahu anak Ibu nih apa itu restorasi Meiji-nya? Ada, Bu. Oke, boleh Primelda, silakan. Restorasi Meiji adalah perubahan Meiji dalam segala bidang kehidupan masyarakat guna mengejar ketinggalan dari bangsa Barat. Oke, boleh. Terima kasih Primelda. Restorasi Meiji itu sebenarnya Meiji itu nama kaisarnya di Jepang. Pada masa Kaisar Meiji ini terjadilah yang namanya perubahan, namanya restorasi. Nah, itu lebih terkenal dibilang restorasi Meiji. Nah, apa yang berubah di Jepang? Tadi di awal tadi kan ada Ibu sampaikan bahwa pada waktu Jepang awalnya menggunakan politik pintu tertutup, kemudian telah mulai membuka daerahnya untuk beberapa pelabuhan dagang dengan luar,
di sini Jepang mulai melakukan perubahan. Perubahannya tidak hanya satu, tapi di berbagai bidang. Salah satunya di bidang militer, ekonomi, pendidikan. Jadi memang perubahan restorasi Meiji ini terjadinya perubahan besar-besaran di Jepang itu sendiri. Bagaimana Ebi? Telah bisa dipahami Ebi? Ebi? Bisa Bu, bisa. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Masih adakah anak ibu yang mau bertanya lagi? Oh, tidur. Masih pagi, tidak boleh tidur. Oke, anak ibu. Ya, silakan Nordiana. Saya Bagaimana reaksi bangsa Indonesia pada saat kedatangan Jepang di Indonesia? Reaksinya bangsa Indonesia? Oke. Ada yang bisa membantu jawaban untuk temannya Nordiana tadi? Indonesia menyambut dengan sukacita, Bu. Jadi Indonesia merasa bahagia awalnya, Bu. Oh, bahagia awalnya. Bolehlah Jemita. Menurut Jemita bahagia kok Indonesia mendapatkan Jepang. Yang lain masih ada menambahkan? Karena saya tambah, Bu. Karena dikira bahwa Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda, Bu. Oh, dikira membebaskan dari jajahan Belanda. Boleh. Oke, terima kasih Jemita atas tambahan jawabannya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana reaksi dari bangsa Indonesia terhadap masuknya Jepang, ini awal-awalnya reaksinya tidak terlalu masalah ya nak ya, bisa dikatakan makan disambut dengan baik. Nah, kenapa? Tentu seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi, itu yang pertama itu tentang ramalan Jayabaya tadi. Karena ada dibilang nanti akan datang bangsa kulit kuning yang bermata sipit. Nah, pada saat Jepang masuk ke Indonesia, jadi memang tidak ada perlawanan yang ditujukan. Nah, kemudian karena kita udah terlalu lama dijajah pada masa Belanda, nah mungkin perkiraan bangsa Indonesia pada saat ganti orang mungkin agak ganti nasib lah ya. Nah, jadi awalnya memang tidak terjadi permasalahan. Yang namanya datang awal kita kan belum tahu kan tujuan maksud terselubungnya itu apa Jepang ini. Karena dengan slogan 3A-nya tadi Jepang mencari apa? Simpati bangsa Indonesia, mengatakan dia saudara tua. Kira-kira kalau menurut anak ibu kalau seseorang mengatakan dia saudara itu baik atau buruk? Baik, Bu. Nah, pasti pikiran kita kan baik, karena dia saudara tua Asia, pemimpin Asia, pelindung Asia. Nah, dengan adanya propaganda ini, bisa dikatakan Jepang maksud apa? Mencari simpati dari bangsa Indonesia. Sehingga reaksi bangsa Indonesia pada saat datang itu tidak terlalu mempermasalahkan Jepang. Oke? Jadi pahami anak Ibu? Masih ada yang mau... oke, silakan. Masih ada yang mau bertanya? Silakan. Ibu. Siapa yang bertanya? Evi? Silakan Evi. Apa itu politik pintu tertutup, Bu? Politik pintu tertutup. Nah, kayaknya tadi Evi nggak terlalu fokus nih. Tadi kita udah pernah menyinggung di awal, tapi nggak apalah. Karena Evi belum memahami politik pintu tertutup. Siapa anak ibu yang bisa membantu menjawab? Itu apa politik pintu tertutup? Oke, yang lain? Nggak ada nih yang lain yang bisa. Apa itu politik pintu tertutup? Nggak ada. Oke. Ibu tambah lah ya. Politik pintu tertutup itu adalah kondisi di Jepang yang mana pada waktu itu Jepang tidak membolehkan bangsa lain untuk melakukan aktivitas dengan Jepang. Dengan kata lain, mereka tidak ada memiliki hubungan dengan bangsa di luar Jepang itu sendiri. Sehingga disebut dengan politik pintu tertutup. Nah, pada saat Jepang nanti melakukan perubahan tadi, mulai masuknya bangsa lain ke Jepang, itu dengan nanti adanya pelabuhan Shimoda dengan Hakodate itu dibuka untuk bangsa yang datang ke Jepang. Nah, jadi bisa dikatakan itulah yang namanya tertutup, tidak menerima
hubungan dengan bangsa di luar Jepang itu sendiri. Oke, bisa dipahami Evi? Nah, itu namanya tertutup. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, nah berarti latar belakang kedatangan Jepang tadi bisa dikatakan itulah sampai anak ibu telah masuk tadi ke diskusi. Nah, kemudian kira-kira dari pembelajaran kita nih dari awal sampai kita diskusi sampai adanya tanya jawab tadi, anak ibu kira-kira bisa nggak menarik kesimpulan secara sendiri? Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita di hari ini? Kalau salah tidak apa ya, Bu? Salah tidak apa-apa, ini kan versinya anak ibu, nanti ibu akan memberikan tambahan. Nah ibu kan, anak ibu yang telah belajar dengan ibu tadi, kira-kira dari awal sampai kita diskusi, sampai kita tanya jawab, itu kira-kira apa kesimpulan yang bisa ditarik dari pelajaran tentang latar belakang maksudnya Jepang ke Indonesia? Kesimpulannya itu bahwa kita sudah mengetahui bahwa kedatangan Jepang ke Indonesia itu dilatar belakangi adanya misi ingin memenangi Perang Dunia Kedua, yaitu Perang Asia Pasifik, dan adanya juga ramalan dari bangsa Indonesia yang mengatakan bahwa akan ada datang mata sipit semacam. Dan dapat kita ketahui juga bahwa penindasan masih tetap terjadi di Indonesia walau dengan kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Namun bukan hanya dampak negatif yang kita rasakan, namun juga ada dampak positif yang dapat kita rasakan dari pemerintahan Jepang. Oke, itu aja Jemita. Yang lain masih ada? Oke, terima kasih Jemita tentang kesimpulannya. Anak ibu yang lain masih ada yang mau menambahkan tentang kesimpulan pelajaran hari ini? Sebelum ibu memberikan penguatannya nanti? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi dari awal sampai akhir tadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini adalah tentang bagaimana kedatangan Jepang ke Indonesia itu sendiri, yang mana mereka memiliki tujuan-tujuan dalam masuk ke Indonesia. Selain mereka juga ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, mereka juga membutuhkan tempat sebagai basis pertahanan di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, dan juga Jepang membutuhkan Indonesia sebagai sumber daya, bahan mentah, kemudian juga dalam membantu mereka dalam ikut perang kawasan Asia Pasifik. Nah, jadi beberapa hal itulah yang membuat latar belakang Jepang sampai masuk ke Indonesia. Dan pada saat dia datang ke Indonesia pun, bangsa Indonesia bisa dikatakan itu mereka menerima dengan tangan terbuka, ya, karena pada waktu itu ya pikiran bangsa Indonesia ya pada saat mereka menerima Jepang, karena yang pertama tentang pengaruh dari ramalan tadi, karena mereka merasa oh memang dalam ramalan telah dibicarakan, jadi welcome saja. Dan kemudian kita beranggapan semoga mereka akan berbeda dengan penjajahan pada masa Belanda. Nah, jadi di awal-awalnya sehingga kita merasa welcome saja. Nah, kemudian nanti tentu pada saat mereka telah sampai, tentu mereka melakukan hal-hal yang merubah, yang mempengaruhi kepada Indonesia. Yang pertama mungkin nanti yang sesuai Ibu sampaikan tadi, dengan adanya propaganda yang dilakukan oleh Jepang itu sendiri, dia menarik simpati bangsa Indonesia. Kemudian dengan adanya propaganda ini, dia berharap nanti bangsa Indonesia itu mau membantu. Dan kemudian juga bagaimana Jepang mengkoordinir, bagaimana dia bisa memantau wilayah Indonesia itu supaya lebih cepat, makanya nanti adanya pembagian-pembagian wilayah di Indonesia, yang mana wilayah ini dibagi tentu dengan maksud memudahkan Jepang itu sendiri, mereka dalam memantau wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, jadi kira-kira itu kesimpulan yang kita dapat dari pelajaran kita di pagi ini.
Nah, kemudian kira-kira dari pelajaran ini, ada nggak anak ibu bisa menarik nilai apa yang bisa kita di kedatangan Jepang ke Indonesia ini? Oke, ada anak ibu yang bisa menjawab? Nilai apa yang bisa kita ambil dari masuknya Jepang ke Indonesia ini? Ada yang bisa menarik kesimpulan untuk nilai maknanya? Apa yang bisa? Nggak ada? Nggak ada yang bisa menarik nilai apa yang bisa diambil dengan adanya masuknya Jepang ke Indonesia? Disiplin, Bu. Apa, Primelda? Disiplin. Disiplin seperti apa, Nak, disiplinnya ini? Oh, kayaknya bersin. Nah, disiplin seperti yang saya pengen. Di sini disiplin di sini mungkin anak ibu kalau kita sebelum pandemi kemarin kita melakukan upacara bendera. Ya, Bu. Nah, upacara bendera itu maknanya yang bisa kita ambil itu yang pertama tadi kan seperti yang dibilang oleh temanmu tadi kan disiplin. Disiplin apa? Dalam berbaris, mengikuti perintah yang disampaikan oleh pembawa acara. Nah, itu salah satu nilai yang kita bisa ambil dengan adanya masuknya Jepang tadi. Karena pada masa Jepang, mereka bisa dikatakan memang memiliki disiplin yang luar biasa dengan bentuk seperti dalam upacara. Karena pada waktu Jepang itu kan mereka mewajibkan untuk melaksanakan menyembah matahari pagi. Nah, jadi memang rakyat disuruh untuk melakukan, tapi nanti itu menjadi permasalahan. Tapi disiplinnya ini bisa kita ambil sebagai nilai yang terdapat di masa pendudukan Jepang ini. Nah, kemudian anak ibu, ibu akan mengirimkan nanti di Edmodo-nya, itu soal evaluasi untuk hari ini. Kenapa ibu kirimkan di Edmodo? Ini pada saat kita belajar di virtual kita, itu tidak bisa terlaksana karena keterbatasan waktu. Jadi ada 5 soal nanti yang akan ibu kirim di Edmodo. Silakan anak ibu kerjakan dan kirim jawabannya di Edmodo. Nah, nanti ibu berikan daftar pertanyaannya dan waktu pengerjaannya nanti sesuaikan. Jangan sampai lewat dari jadwal yang telah ibu berikan. Nah, kemudian untuk keterampilannya, clipping yang ibu minta di sini adalah tentang clipping ini boleh foto-foto yang berisi foto-foto kedatangan Jepang ke Indonesia itu boleh, minimal 1 orang clippingnya itu berisi 4 buah foto. Nah, silakan nanti anak ibu mencari foto-foto ini di mana? Carilah foto ini di internet. Kemudian nanti boleh anak ibu print, kemudian silakan nanti di staples. Nah, clipping ini bagaimana? Sampai ke ibu, karena kita kan di virtual, nanti, silakan nanti anak ibu menaruhnya di pos security sekolah saja. Oke? Bisa dipahami, Nak? Untuk keterampilannya? Sabu. Oke. Nah, jadi untuk hari ini, demikian materi yang telah kita sampaikan, pembelajaran virtual kita hari ini. Semoga anak ibu mendapatkan manfaat, mendapatkan faedah dari pembelajaran hari ini. Kemudian terima kasih anak ibu telah bergabung ke kelas virtual ibu. Juga terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu Pamong yang telah bergabung. Kemudian untuk pertemuan berikutnya nanti akan ibu sharekan lagi bahan ajar dan LKPD-nya. Demikian, ibu tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak ibu silakan leave dari kelas. Kemudian silakan tunggu instruksi ibu untuk melakukan ujian berikutnya. Karena link ujian telah dikeluarkan oleh pihak sekolah. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, silakan.